Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muwahhidin alladzi arsalahullahu rahmatan lil alamin, nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ayatullah rahimani wa rahimakumullah. Ada dua kunci kesuksesan bagi seorang penuntut ilmu. Yang pertama adalah ta'zimul ilmi, mengagungkan, hormat terhadap ilmu. Kenapa kita mesti ta'zim terhadap ilmu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyuruh nabinya di dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, wahai Muhammad, zidni rabbi zidni ilman, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh nabinya untuk menambah uang. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh nabinya untuk menambah jabatan atau berkenaan dengan dunia yang lain, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh nabinya untuk menambah apa? Kefahaman daripada ilmu syar'i. Yang disebut dengan ilman di sini bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW mengenal Rabb-nya. Mengenal apa-apa yang diperintahkan oleh Rabb-nya. Mengenal apa-apa yang dilarang oleh Rabb-nya. Sehingga Nabi tahu bagaimana kemudian bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mesti ta'zim terhadap ilmu? Karena inilah yang diperintahkan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau seseorang pingin diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat, maka dia harus berilmu. Ya. Maka dia harus ta'zim terhadap ilmu. Karena ini adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diperintahkan Allah kepada kita, hambanya, berarti menunjukkan perintah itu ketika dilakukan seorang hamba, berarti menunjukkan kita itu dapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita tuju kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ayatullah kita mesti ta'zim terhadap ilmu? Karena ini adalah salah satu daripada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita mesti ta'zim terhadap ilmu? Karena ini adalah salah satu jalan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikan, ya, mesti Allah itu akan fahamkan dia terhadap ilmu. Mengapa kita harus ta'zim terhadap ilmu? Karena ini adalah salah satu jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingkah ilmu kepada kita terhadap diri kita masing-masing? Sangat penting.
sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita akan mengetahui ya apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, apa yang dicintai Allah, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim terhadap ilmu. Orang yang ta'zim terhadap ilmu, ilmunya akan berkah. Walaupun ya seorang yang menuntut ilmu ya kemudian sulit untuk memahami ilmu. Ketika dia kemudian ta'zim ya terhadap ilmu, dia selalu bersungguh-sungguh, tekun, insya Allah Allah akan membuka ilmu itu kepada dia. Kita masih ingat ya seorang murid dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang bernama Rabi' bin Sulaiman. Ketika dia belajar kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, diajarkan dalam bermajelis seperti ini, ditanya, fahimta ma fahimtu ya syekh. Diulang lagi, fahimta ma fahimtu ya syekh. Diulang lagi sampai 39 kali. Coba bayangkan, seorang penuntut ilmu, dalam menuntut ilmu dia kesulitan untuk memahami, nggak paham, sampai diulang gurunya, diulang syekhnya 39 kali. Nggak paham pula. Ya, sampai setelah kemudian bermajelis dipanggil oleh Imam Syafi'i, ya fulan sini, ya Robi kesini, ayo ke rumah kita belajar di rumah, privat. Di rumah diajari beberapa kali, gak paham juga. Fahim tak, ma fahim tu ya syekh. Akhirnya kemudian Imam Syafi'i mengatakan kepada muridnya Rabi' bin Sulaiman tadi, wahai muridku, inilah kemampuanku dalam mengajari engkau ilmu. Kalau sampai saat ini saya ajari engkau juga belum paham, maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah berkenan mengunculkan ilmu terhadapmu. Saya hanya bisa mengajarkan saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi ilmu. Ketika Rabi' bin Sulaiman mendengar nasihat seorang guru tadi, kemudian Rabi' bin Sulaiman tekun dalam setelah selesai sholat dia berdoa terus tekun karena terniang-niang apa nasihat daripada gurunya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tekun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar dikucurkan kemudahan dalam memahami ilmu syar'i. Padahal Masya Allah 39 kali diulang-ulang gak paham. Setelah dia tekun berdoa kepada Allah, dia tekun juga ta'zim terhadap ilmunya tinggi, membaca, memahami, menghafal walaupun dalam kesulitan dia lakoni terus sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggalnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, Allah jadikan Rabi' bin Sulaiman ini ya salah satu ulama besar muhaddis pada zamannya. Coba bayangkan ayo ikhwah. Karena ketekunannya, ta'zimnya terhadap ilmu, Allah takdirkan dia salah satu ulama besar pada zamannya. Ta'zim terhadap ilmu. Ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua, ya, untuk mendapatkan kesuksesan seorang penuntut ilmu itu, kuncinya yang kedua adalah ta'zim terhadap orang yang mengajari ilmu. Ayyuhat tulab rahimani wa rahimakumullah. Kalau kalian ingin ilmu kalian bermanfaat, berkah, dekatilah orang yang mengajarkan kalian. Sayangilah mereka, dengarkan apa kata mereka. Maka Allah akan memberi keberkahan ilmu, manfaat ilmu yang kalian pelajari. Sebagaimana tadi cerita Rabi' bin Sulaiman. Ya, dekat dengan ustadznya. Memperhatikan perkataan-perkataan perintah-perintah daripada syekhnya yang mengajarinya, ya, mendengarkan nasihat-nasihatnya. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menasihati untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tekun sekali setelah selesai sholat, kemudian dia berdoa, gak lepas dari doa. Dia merasa memahami ilmu itu sulit, ya, menghafalkan itu sulit baginya, tetapi ketika dia muraqabah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus, setelah selesai sholatnya, apa yang Allah berikan? Allah berikan ya kucuran-kucuran ilmu. Allah berikan kefahaman-kefahaman ilmu untuk dia. Ya. Maka kunci yang kedua untuk mendapatkan kesuksesan bagi penuntut ilmu adalah ta'zim terhadap orang yang mengajari ilmu. Sahabat
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya. Qala Ali radhiyallahu anhu, ana abdun man allamani harfan wahidan. Insa aba'a wa insa istaraqa. Kata Ali, ya. Saya adalah hamba sahaya. Saya adalah budak. Bagi siapa? Man allamani harfan wahidan. Bagi siapapun yang mengajari saya satu huruf daripada ilmu-ilmu syar'i. Coba bayangkan. Satu huruf saja yang mengajari Ali radhiyallahu anhu, dia kemudian berkenan menjadi budaknya. Ya. Artinya apa? Dia akan nurut. Dia akan memperhatikan perkataan-perkataan orang yang mengajarinya. Bahkan dia mengatakan saya akan menjadi budak. Artinya apa? Disuruh apapun saya akan asma'u wa ta'ah. Man allamani harfan wahidan. Insa aba. Ketika seorang yang mengajari saya ilmu syar'i itu, walaupun hanya satu huruf, kalau dia berkehendak menjual saya, kata Ali radhiyallahu anhu, jual. Enggak apa-apa. Kalau dia berkehendak yang mengajari saya satu huruf, dua huruf, membebaskan saya, bebaskan. Artinya apa? Itu sebuah bentuk takzimnya dia terhadap orang yang mengajari dia dalam ilmu syar'i. Maka anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua kunci ini harus dipegang penuh oleh penuntut ilmu. Dua kunci ini. Yang pertama adalah ta'zimul ilmi, ta'zim terhadap ilmu. Yang kedua adalah ta'zim terhadap orang yang mengajari ilmu. Pegang betul ini karena kita penuntut ilmu, ya. Tidak ada keberkahan kalau kita jauh daripada dua ini. Keberkahan itu akan datang, akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kalau kita memegang dan dekat dengan dua hal ini.